Hari ini kita melanjutkan presentasi produk media. Ada 6 presenter ya, sesi kedua. Untuk hari ini ada Nur Alia, kemudian yang akan berkomentar Adi Fahri. Sudah ada Adi Fahri? Ada Ibu. Ya, Nur Alia sudah siap? Siap, Ibu. Oke. Kemudian presenter yang ke-8 itu ada Nur Rahma Jumaliani dan komentatornya Mega Septiani. Keduanya sudah ada? Hadir Ibu. Oke, presenter ke-9 ada Jessica Emanuela dan komentatornya Nilam. Apakah sudah ada di Zoom meeting juga? Iya Ibu, ada. Nilam? Hadir, Ibu. Oke, presenter ke-10 ada Amelia Sri Utami dan komentatornya Shanti. Ada Ibu. Ada Bu. Amelia, oh ya, oke. Presenter ke-11 ada Ismawati dan komentatornya Rizka. Ada Bu. Ada Ibu. Oke, dan presenter ke-12 ada Felicia Talantu dan Yorista. Ada Ibu. Hadir, Ibu. Oke, sudah ready ya? Ya, kita mulai untuk presenter ke-7 ada Nur Alia. Silakan di-share screen PowerPoint-nya. Oke, bisa kita mulai. Silakan untuk Nur Alia presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja saya akan mempresentasikan produk media saya, yaitu materi tentang virus. Boleh slide selanjutnya? Baik, jadi ada pun judul materi dan subjudul yang saya ambil, itu judulnya virus, kemudian subjudulnya itu mengenal virus dan peranannya dalam kehidupan. Ini merupakan materi dari kelas 7 SMP sampai kelas 10 SMA pada semester 1. Kemudian deskripsi materinya, virus ini merupakan langkah awal dalam memahami mikroorganisme yang sangat kecil, tetapi memiliki dampak besar pada kehidupan. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa itu virus, bagaimana sejarah virus, ciri-cirinya, kemudian peranannya bagi kehidupan, dan lain sebagainya. Salah satu peran virus dalam kehidupan yaitu sebagai agen infeksi yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, virus juga dapat bermanfaat bagi organisme lainnya. Slide selanjutnya. Alasan saya memilih materi ini dikarenakan ingin memperkenalkan apa yang dimaksud dengan virus dan mengedukasi teman-teman audiens sekalian bagaimana peran virus dalam kehidupan serta bagaimana pencegahan dan pengobatannya terhadap infeksi virus. Terlebih lagi beberapa tahun yang lalu maraknya kasus COVID-19. Kemudian nama medianya itu video, jenis medianya audiovisual. Kemudian alasan pengembangan produknya, alasan saya mengembangkan produk ini dikarenakan dari semua metode pembelajaran, metode video ini merupakan salah satu media yang mudah dipahami oleh banyak kalangan. Terlebih lagi, metode pembelajaran video ini dilengkapi dengan gambar, sehingga membuat audiens lebih mudah memahami dibandingkan hanya lewat suara saja. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu proses pengembangan media. Di sini ada alat dan bahan yang saya butuhkan. Adapun alatnya itu yang pertama laptop, kemudian yang kedua itu handphone. Nah, bahannya yang pertama itu aplikasi Canva,
kemudian aplikasi CapCut, dan Google. Baik, slide selanjutnya. Kemudian tahapan pembuatannya itu, yang pertama menentukan judul materi pembelajaran. Nah, di sini materi yang saya ambil itu bersumber dari buku ajar di buku ajar biologi pada kelas 10 SMA. Kemudian yang kedua itu mengedit template video di aplikasi Canva. Selanjutnya itu mencari contoh gambar di Google. Nah, di sini saya mengambil sumber gambar itu dari Google. Kemudian yang keempat itu, atau yang terakhir, mengedit video di aplikasi CapCut. Kemudian setelah itu memposting di aplikasi YouTube. Baik, slide selanjutnya. Kemudian durasi pembuatan video saya 2 hari. Nah, adapun tantangan pembuatannya itu, yang pertama kurangnya penyimpanan pada handphone sehingga membuat footage-nya itu kurang, salah satunya berupa video. Kemudian adanya keterbatasan ide, saya cukup susah memikirkan konsep apa saja yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya itu keterbatasan jaringan, sehingga membuat video lama di-up dan kesulitan mencari gambar. Dan yang terakhir itu, tidak adanya paket Pro pada Canva dan CapCut saya, sehingga membuat inovasi dari video saya berkurang. Kemudian informasi produk media. Adapun deskripsinya itu, yang pertama, yang saya katakan tadi, footage-nya itu kurang, yang digunakan itu mayoritas memakai gambar. Kemudian yang kedua, transisinya bertujuan agar video terkesan menarik untuk ditonton. Yang ketiga, adanya musik agar videonya tidak kaku dan membosankan. Dan yang terakhir itu menggunakan teks agar suara dapat dipahami dengan jelas dengan membaca teks. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini sudah terpapar link dari video saya, kemudian tampilan produknya bisa kita lihat, dan kelebihannya itu video yang ditampilkan ini cukup jelas dari ilustrasi serta gambar yang ditampilkan. Kemudian kekurangannya, seperti yang saya katakan tadi, kurangnya footage-nya itu berupa potongan video dikarenakan terbatasnya ruang penyimpanan. Baik, slide selanjutnya. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nur Alia sudah memaparkan presentasi produknya. Apakah mau share screen sendiri videonya atau saya yang bantu? Boleh minta tolong Ibu saja, soalnya kalau saya suaranya tidak ada. Boleh minta linknya, silakan dikirim ke chat. Oh iya. Gimana? Ada yang pengen ngomong tadi? Ini saya sambil nunggu ya link dari Nur Alia. Saya mau konfirmasi dulu langsung ke absen. Ada beberapa orang yang belum saya kasih hadir karena belum tampak di Zoom. Ikfatul, Aisyah, ya itu Ikfatul dan Aisyah belum saya kasih hadir ya. Oke, silakan. Sudah ada linknya kah? Belum ada, ini saya dapat. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apakah sudah terdengar suara di videonya? Terdengar, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NIM A221222085. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai virus dan peranannya dalam kehidupan. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan virus? Nah, virus ini merupakan organisme mikroskopik yang tidak memiliki sel, akan tetapi memiliki asam nukleat yang berfungsi sebagai bahan genetik. Virus ini bersifat parasit sehingga dapat menginfeksi makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Nah, selanjutnya penemu virus. Virus ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit mosaik ini menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, penyakit disebut mosaik. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Baik, selanjutnya ciri-ciri tubuh virus. Virus ini hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein yang terdiri dari DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil, antara 25 sampai 300 nanometer. Selanjutnya, tubuh virus ini tidak berbentuk sel, sehingga tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Kemudian, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup ataupun parasit intraseluler obligat. Selanjutnya memiliki beberapa bentuk tubuh seperti bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Selanjutnya virus bersifat parasit, menumpang pada tubuh makhluk hidup karena tidak dapat bereplikasi atau memperbanyak diri tanpa berada di organisme. Kemudian yang terakhir itu, virus memiliki ekor yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan asam nukleat. Selanjutnya, cara hidup dan reproduksi virus. Virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi biologis yang biasanya dikaitkan dengan kehidupan, seperti metabolisme sendiri atau berkembang biak secara mandiri. Namun, virus dapat menginfeksi sel-sel organisme hidup dan menggunakan mesin sel inang untuk mereplikasi diri mereka sendiri. Nah, adapun langkah-langkah umum dalam siklus kehidupan virus itu, yang pertama penempelan. Virus melekat pada permukaan sel inang dengan mengikat ke reseptor yang sesuai. Terus yang kedua itu penetrasi. Virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, baik secara langsung dengan menyuntikkan materi genetik atau melalui endositosis. Selanjutnya itu replikasi. Materi genetik virus menggunakan mesin sel inang untuk mereplikasi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat itu mentase. Komponen-komponen virus yang baru direplikasi disusun kembali di dalam sel inang untuk membentuk virus yang matang. Kemudian yang terakhir itu pelepasan. Virus yang baru dibentuk kemudian dilepaskan dari sel inang, seringkali dengan menghancurkan sel inang tersebut. Selanjutnya, reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang karena energi dan bahan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk menyandingkan semua makromolekul pembentuk virus di dalam sel inang sehingga virus baru yang terbentuk memiliki sifat yang sama dengan virus induk. Keberhasilan virus dalam memproduksi tergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Nah, selanjutnya kita beralih pada klasifikasi virus. Pengelompokan virus biasanya dilakukan untuk suatu kepentingan tertentu. Sejumlah informasi mengenai sifat-sifat virus dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi, tetapi tidak semua virus memiliki informasi yang cukup untuk setiap kategori.
Menurut sistem ICTV atau International Committee of Taxonomy of Viruses, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu family, genus, dan spesies. Nah, adapun contoh klasifikasi virus, family-nya itu Picornaviridae, kemudian genusnya Enterovirus, dan spesiesnya Poliovirus. Selanjutnya kita beralih pada peranan virus dalam kehidupan. Nah, peranan virus ini ada 2. Yang pertama, peranan virus yang menguntungkan, kemudian yang kedua, peranan virus yang merugikan. Peranan virus yang menguntungkan itu digunakan dalam teknologi rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik. Misalnya, untuk terapi gen ini merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Salah satu keberhasilan teknik ini adalah memperbaiki kelainan genetik ADD atau adenosine deaminase deficiency. Kemudian yang kedua itu peranan virus yang merugikan. Virus ini dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, adapun peranan virus yang merugikan itu, yang pertama penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Beberapa penyakit pada manusia disebabkan oleh virus, antara lain gondangan, herpes, cacar air, hepatitis, influenza, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Hubungan antara infeksi virus dengan gejala penyakit yang ditimbulkannya seringkali kurang jelas. Beberapa virus menghancurkan sel inang dengan menghasilkan enzim hidrolitik. Usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin, sedangkan pengobatannya dengan cara pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Selanjutnya itu pembiakan virus. Virus dikembangbiakan untuk berbagai tujuan dalam penelitian dan percobaan. Antara lain, yang pertama mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, kemudian mempelajari perilaku dengan cara virus menginfeksi tubuh inang, kemudian mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya, kemudian mengetahui kemungkinan penyebarannya, dan yang terakhir itu untuk pembuatan vaksin. Baik, sekian informasi mengenai virus dan peranannya dalam kehidupan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi video dari Nur Alia. Silakan untuk Adi Fahri berkomentar. Iya, baik. Setelah saya nonton tadi video mengenai virus dari Alia, mungkin hanya sedikit yang bisa saya komentari. Namun sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi ke atas kualitas video yang saya rasa sudah bagus dan menurut saya sudah bisa dipahami. Meskipun demikian, ada ya beberapa aspek saya rasa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Pertama, untuk durasi video, saya rasa itu terasa agak panjang dan penjelasannya juga terlalu panjang, sehingga saya rasa mungkin dapat membuat penonton itu bingung atau jenuh. Lalu, sehingga saya menyarankan agar durasi dan penjelasannya ya dapat disesuaikan agar lebih ringkas dan jelas. Selain itu, untuk membuat video untuk membuat video lebih menarik, mungkin pembuatan videonya bisa ditingkatkan dengan elemen-elemen yang lebih dinamis atau hidup. Karena tadi kita lihat di dalam videonya terdapat banyak gambar, sehingga saya rasa dengan ditambahkannya elemen-elemen yang dinamis atau hidup, itu dapat menarik perhatian penonton yang lebih baik. Terus, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya komentari. Baik, terima kasih Adi Fahri sudah berkomentar. Silakan Nur Alia, apakah ada yang mau direspon? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih untuk Saudara Adi Fahri yang sudah memberikan komentar atau koreksi pada video saya, dan kedepannya saya akan buat lebih baik lagi dan memperbaiki kesalahan yang ada pada video saya. Baik, terima kasih. Cukup sekian.
Oke, terima kasih Nur Alia sudah presentasi produknya ya. Kita langsung lanjut lagi ke presenter ke-8. Di sini ada Nur Rahma Jumaliani. Ya, silakan bisa di-share screen PowerPoint-nya. Oke, boleh bisa langsung dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan produk media saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, informasi produk media. Judul materi. Judul materi sistem pencernaan, subjudul sistem pencernaan makanan pada manusia. Kelas dan semester, kelas 8 SMP, semester 2. Deskripsi materi, sistem pencernaan manusia merupakan serangkaian organ dan struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicerna oleh air liur. Kemudian makanan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung, di mana enzim dan asam lambung membantu mencerna makanan. Selanjutnya makanan bergerak ke usus halus, di mana nutrisi diserap ke dalam darah melalui dinding usus. Sisa-sisa yang tidak tercerna kemudian menuju usus besar, di mana air dan beberapa nutrisi tambahan diserap kembali ke dalam tubuh sebelum sisa-sisa yang tidak tercerna dikeluarkan sebagai tinja melalui anus. Sistem pencernaan ini penting untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi dan pertumbuhan yang optimal. Slide selanjutnya. Alasan pemilihan materi. Materi ini dipilih dikarenakan untuk memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana tubuh manusia memproses makanan untuk memperoleh energi dan nutrisi yang diperlukan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari serangkaian organ dan proses yang kompleks, dimulai dari mulut untuk mengunyah makanan hingga usus untuk menyerap nutrisi. Pemahaman yang baik tentang sistem ini membantu kita memahami pentingnya makanan yang sehat, memperbaiki pola makan, serta menjaga dan mengelola berbagai masalah pencernaan seperti gangguan pencernaan dan penyakit terkait. Nama media video, jenis media audiovisual, alasan pengembangan produk. Alasan produk ini saya kembangkan dikarenakan media video menjadi salah satu media yang mudah dipahami, terutama dalam pelajaran biologi yang mana materinya jika dipaparkan tidak disertakan gambar akan susah dan audiens hanya bisa berhayal karena materi biologi cukup rumit. Slide selanjutnya. Proses pengembangan media, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama alat, laptop dan HP untuk mengedit PPT di. Selanjutnya bahan CapCut Mobile dan Canva. Slide selanjutnya. Tahapan pembuatan yang pertama menentukan materi, yang kedua membuat rancangan dan menentukan media, yang ketiga mencari footage berupa foto dan video. Yang keempat mengedit foto di Canva dan yang kelima mengedit video di CapCut. Selanjutnya durasi pembuatan 2 hari. Tantangan pembuatan yang pertama keterbatasan ide. Cukup susah untuk memikirkan visual seperti apa yang akan digunakan. Yang kedua kurangnya keterampilan dalam menggunakan aplikasi Canva dan CapCut. Informasi produk media. Deskripsi produk media yang pertama, dalam video terdapat transisi sehingga video tidak terlihat kaku. Yang kedua, video ilustrasi sangat jelas mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, adanya musik agar video tidak kaku dan membosankan.
Untuk tampilan produk medianya, teman-teman bisa lihat yang ada di PPT. Kelebihan produk, dalam produk ditampilkan video ilustrasi sehingga mudah dipahami. Kelemahan produk, dalam video materi yang disampaikan sangat singkat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Nur Rahma. Untuk videonya, apakah mau di-share screen sendiri? Bisa Ibu? Ya, boleh dimasukkan linknya di chat. Untuk teman-teman yang lain yang jadi presenter, kalau mau dibantu untuk ditampilkan, videonya boleh dimasukkan juga ya di chat linknya. Oke, tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Jumaliani, NIM A221221107. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, selanjutnya pengertian sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah kumpulan organ dan sistem yang bertanggung jawab untuk mencegah makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan mekanis dan kimiawi di dalam mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Proses pencernaan makanan yang pertama dimulai di mulut. Di sini makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase mulai memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana seperti glukosa. Selanjutnya kerongkongan atau esofagus. Setelah dikunyah dan dicampur dengan air liur, makanan bergerak ke kerongkongan. Kerongkongan mengirim makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong makanan ke arah lambung. Selanjutnya lambung. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim. Pencernaan seperti pepsin, asam lambung membantu melarutkan makanan dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Pepsin memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Selanjutnya usus halus. Makanan yang telah dicerna secara mekanis dan kimia di lambung kemudian masuk ke usus halus. Di duodenum, enzim pencernaan dari pankreas dan empedu yang diproduksi oleh hati ditambahkan ke makanan untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat menjadi nutrisi yang lebih kecil dan mudah diserap. Usus halus merupakan tempat utama penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya usus besar dan anus. Setelah diserap, sisa-sisa makanan bergerak ke usus besar. Di sini air dan garam diserap kembali ke dalam tubuh, meninggalkan sisa-sisa padat yang disebut tinja. Tinja disimpan di rektrum sampai siap dikeluarkan dari tubuh melalui anus sebagai buang air besar. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem pencernaan manusia memungkinkan tubuh untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang diserap dan digunakan serta mengeluarkan sisa-sisa yang dibutuhkan. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicerna, kemudian berlanjut melalui kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya dikeluarkan sebagai tinja. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video yang dimiliki oleh Nur Rahma ya, sudah kita lihat. Saya persilakan untuk Mega Septiani berkomentar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan komentar pada rancangan produk pembelajaran Nur Rahma. Nah, menurut saya materi yang dipilihnya tadi itu sudah sangat menarik karena dia menyangkut dengan biologi.
Nah, terus kemudian pada video pembelajarannya itu sudah cukup bagus, mulai dari desain, kemudian animasi, transisinya itu menurut saya itu sudah cukup. Hanya saja pada awal video, di situ dia tidak cantumkan pendahuluannya. Nah, terus pada video tadi mungkin pada bagian-bagian gambarnya itu mungkin bisa dijelaskan. Nah, selanjutnya pada gambar sama animasinya itu menurut saya itu masih kurang mendukung untuk penjelasan dari isi materi. Nah, selanjutnya pada background atau penjelasannya itu menurut saya itu terlalu cepat. Yang terakhir pada latar belakang background. Nah, itu menurut saya itu kurang konsisten. Tadi pada awal videonya itu background latar belakang backgroundnya itu tadi terlalu besar, terus pada akhir videonya itu kecil. Jadi menurut saya itu mungkin sangat mengganggu. Mungkin kedepannya nanti bisa disesuaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mega sudah berkomentar. Saya persilakan untuk Nur Rahma bisa merespon. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mega yang sudah memberikan saran dan kritik. Semoga saran dan kritik tadi bisa menjadi acuan saya dalam membuat video. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Rahma Jumaliani sudah menampilkan ya produknya. Kita lanjut lagi untuk presenter ke-9, Jessica Immanuela. Silakan bisa di-share screen PowerPoint-nya. Oke, sudah bisa dimulai. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan produk media saya tentang dampak buruk sampah di lingkungan masyarakat. Informasi produk media yaitu judul materi, dampak buruk sampah di lingkungan masyarakat. Kelas dan semester di sini bisa diambil dari SD, SMP, sampai SMA. Deskripsi materinya, sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk yang serius bagi lingkungan masyarakat. Pertama-tama, pencemaran udara dari pembakaran sampah dapat menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksida, sulfur, dan nitrogen yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, penumpukan sampah di tempat pembuangan atau akhir di tempat pembuangan air dapat menciptakan tempat berkembang biaknya bagi hama dan penyakit, meningkatkan risiko wabah penyakit, dan mengancam kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Slide selanjutnya. Alasan pemilihan materi. Mengambil materi tentang dampak buruk sampah di lingkungan masyarakat penting agar kita memahami konsekuensi negatifnya dan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk tersebut demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nama media yaitu video, jenis media audiovisual, alasan pengembangan produk yang mempertimbangkan dampak buruk sampah di lingkungan masyarakat sangat penting untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan seperti penggunaan bahan daur ulang atau pengurangan limbah plastik.
kita dapat mengurangi jejak karbon dan menciptakan metode bisnis yang lebih berkelanjutan. Slide selanjutnya. Yaitu proses pengembangan media, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya HP untuk membuat video dan mencari bahan materi, bahannya CapCut untuk membuat video yaitu Canva, untuk membuat PPT, TikTok untuk mencari bahan opening video. Yang terakhir itu ada Google untuk mencari sumber media dan gambar. Tahapan pembuatan yang pertama itu membuat rancangan dan mencari media, yang kedua membuat video, yang dan video, yang keempat itu slide selanjutnya. Mengedit foto foto di Canva, yang kelima itu mengedit video di CapCut. Durasi pembuatan media ini 3 hari. Tantangan pembuatannya itu ada yang pertama kesulitan dalam menentukan materi yang akan dijadikan media. Yang kedua keterbatasan ide dalam mengedit video, jaringan internet yang tidak mendukung, dan kesulitan dalam pembuatan video dan PPT karena hanya menggunakan HP kentang yang menyulitkan pembuatan tugas ini. Informasi produk media yang pertama tuh video dan foto, mayoritas yang digunakan hanyalah potongan video dan foto ilustrasi. Tampilan media produk kita bisa lihat ini. Kelebihan produk, materi yang disampaikan sesuai dengan video yang disampaikan dan informasi yang padat. Kekurangan produk karena pembuatan tugas ini dibuat hanya dengan HP kentang, makanya banyak kesalahan atau error dalam pembuatan produk dan kurangnya inspirasi yang lebih kreatif dalam pembuatan produk. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada Ibu. Ya, oke. Terima kasih Jessica sudah memaparkan proses pembuatannya ya, dan spesifikasi produknya. Saya mau share screen video yang sudah dibuat Jessica. Oke. Dampak buruk sampah di lingkungan masyarakat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk yang serius bagi lingkungan masyarakat. Pertama-tama, pencemaran udara dari pembakaran sampah dapat menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksida sulfur dan nitrogen yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Dampak buruk dari sampah di lingkungan masyarakat meliputi 1. Polusi lingkungan. Sampah dapat mencemari udara, air, dan tanah, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan bagi flora dan fauna. Yang kedua ada kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah dapat menjadi tempat berkembang biak bagi organisme penyebab
penyakit seperti nyamuk dan tikus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang ketiga ada kerusakan ekosistem. Sampah dapat merusak ekosistem alami, mengganggu keseimbangan ekologi, dan menyebabkan kerugian bagi keanekaragaman hayati. Yang keempat ada perubahan iklim. Pembakaran sampah dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya, berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Mengatasi masalah sampah menjadi penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Baik, itu tadi video yang sudah dibuat ya oleh Jessica. Saya persilakan kepada Nilam untuk berkomentar. Saudari Nilam, apakah ada di Zoom meeting sekarang? Silakan Saudari Nilam untuk berkomentar. Baik, maaf tadi ada kendala jaringan. Yang ingin saya sedikit kritik dan saran dari saya itu, mungkin tadi di videonya itu suaranya itu tidak stabil. Kadang dia kebesaran dan juga mengecil, dan juga ya musiknya itu juga kebesaran. Dan juga mungkin ilustrasi dari gambar dampak buruk sampah di masyarakat itu bisa ditambahkan. Dan juga mungkin ada tadi pendahuluannya tidak ada. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, terima kasih Nilam sudah berkomentar. Silakan Jessica, ada yang mau direspon? Baik, terima kasih kepada Nilam yang sudah memberikan komentar dan sarannya ke depannya agar bisa menjadi pacuan bagi saya untuk membuat video yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Baik, itu tadi penampilan dari Jessica. Kita lanjut lagi untuk ke presenter 10. Di sini Amelia Sri Utami sudah siap untuk tampil? Siap, Bu. Ya. Silakan bisa dimulai. Baik. Tadi Amelia, ini suaranya tidak terdengar. Mungkin bisa di-unmute dulu. Maaf, Bu. Ya, silakan dimulai. Bisa ulang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan produk media saya yang berjudul Bioteknologi. Informasi, materi, dan media. Di sini saya mengambil judul Bioteknologi konvensional, subjudulnya Potensi kacang hijau menjadi bahan baku dalam pembuatan tempe. Materi ini ada pada kelas 3 SMP semester 2. Untuk deskripsi materi, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi
yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memodifikasi bahan dari alam untuk memperoleh produk makanan yang optimal. Misalnya pembuatan tempe kacang hijau yang mana merupakan pangan fungsional, suatu makanan yang apabila dimakan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berdampak positif pada tubuh manusia. Penggunaan bahan baku kacang hijau dalam proses pembuatan tempe dapat menghasilkan karakteristik yang berbeda dan tentunya sifat hedonimik yang diterima juga berbeda. Hal ini karena kacang hijau merupakan salah satu sumber bahan pangan jenis kacang-kacangan yang berprotein nabati tinggi. Alasan saya dalam pemilihan materi yaitu materi dikarenakan siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam memahami konsep bioteknologi, memahami bagaimana potensi kacang hijau yang menjadi bahan baku dalam pembuatan tempe sebagai sumber belajar, serta agar pemahaman mereka tentang bioteknologi konvensional lebih aktual sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan sebagai kompetensi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari sekaligus dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Selanjutnya, nama media video pembelajaran, jenis media audiovisual atau multimedia. Alasan pengembangan produk, saya mengembangkan produk media ini karena saya percaya bahwa video merupakan alat yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan konsep-konsep yang kompleks, terutama dalam bidang biologi, yang dimana gambar sangat penting untuk membantu pemahaman. Tanpa visual yang jelas, materi biologi bisa sulit dipahami dan seringkali hanya mengandalkan imajinasi, yang mana dapat membatasi pemahaman yang mendalam. Kemudian proses pengembangan media, yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. Alatnya saya membutuhkan handphone, kemudian untuk bahannya saya menggunakan aplikasi CapCut Mobile, Canva, Pinterest, dan perekam suara. Selanjutnya tahap pembuatan. Yang pertama, saya mencari gambar ilustrasi itu di aplikasi Pinterest, kemudian yang kedua, membuat rekaman suara yang aplikasinya ada di handphone. Kemudian yang ketiga, membuat desain video di Canva. Yang terakhir, membuat video di CapCut. Selanjutnya, durasi pembuatan itu 2 hari. Tantangan pembuatan yang pertama, keterbatasan ide dalam pembuatan video dan pemilihan gambar. Yang kedua, handphone kurang mendukung. Yang ketiga, itu cukup sulit mencari referensi gambar yang menarik. Kemudian yang selanjutnya, informasi produk media. Deskripsi produk media yang pertama, footage, foto. Itu mayoritas yang digunakan adalah foto animasi. Yang kedua, transisi, untuk membuat kesan realistis dan tidak kaku. Yang ketiga, karakter, sebagai pembicara dalam video. Kemudian ada link videonya yang bisa dilihat. Kemudian tampilan produk medianya kurang lebih seperti yang digambar. Untuk kelebihan produk, video yang ditampilkan cukup jelas dan gambar yang digunakan berkaitan dengan apa yang disampaikan. Untuk kekurangan produknya, itu kurang kreatif dalam pengeditan video. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Super shy, but wait a minute while I make your mind. Darling, 난 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari bioteknologi konvensional, khususnya pada pembuatan tempe kacang hijau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi kacang hijau sebagai bahan baku dalam pembuatan tempe. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengonsumsi olahan makanan seperti tempe, yang merupakan produk bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memodifikasi bahan dari alam untuk memperoleh produk makanan yang optimal, misalnya pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan tradisional di Indonesia yang dibuat dengan fermentasi jamur Rhizopus sp pada bahan baku kacang hijau. Tempe juga dapat diartikan sebagai produk makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi sebagai bahannya. Tempe kacang hijau merupakan pangan fungsional, suatu makanan yang apabila dimakan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga bisa berdampak positif pada tubuh manusia. Penggunaan bahan baku kacang hijau dalam proses pembuatan tempe dapat menghasilkan karakteristik yang berbeda dan tentunya sifat yang diterima juga berbeda. Hal ini karena kacang hijau merupakan salah satu sumber bahan pangan jenis kacang-kacangan yang berprotein nabati tinggi. Kacang hijau memiliki potensi sebagai bahan baku pembuatan tempe karena memiliki kandungan gizi yang baik dan terdapat kelebihan yang tidak terdapat pada tempe kedelai. Memiliki potensi dikarenakan memenuhi standar diantaranya kadar air 64,3% di bawah batas maksimal 65%, kadar protein 41,9% di atas batas minimal 15%. Selain itu, tempe kacang hijau memiliki serat lebih tinggi dari kedelai sebesar 7,5 gram yang dapat menurunkan kolesterol dan juga berat badan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Baik, itu tadi video dari Amelia. Silakan untuk Shanti berkomentar. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mengomentari video yang sudah ditampilkan tadi. Jadi secara keseluruhan videonya itu sudah bagus. Videonya ini memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana bioteknologi konvensional itu. Namun sedikit saya memberikan saran, mungkin lebih baik jika dalam video itu diberikan lagi contoh-contoh tentang bagaimana teknik dalam pengolahan tempe itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bioteknologi konvensional. Dan mungkin juga bisa videonya itu ditambahkan seperti video animasi atau video yang mendukung tentang materi yang dijelaskan, agar penonton itu bisa kayak terbawa suasana tentang apa materi yang dijelaskan, supaya juga videonya itu terlihat lebih hidup, tidak lebih menonton ke gambarnya. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, thank you Shanti. Boleh Amelia bisa kasih respon? Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Santi yang telah memberikan komentar dan juga saran yang mana kedepannya bisa menjadi acuan saya untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pembuatan video dan penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Amelia sudah presentasi produknya. Kita persilakan untuk presenter ke-11 Ismawati. Silakan bisa di-share screen. Boleh, bisa dimulai. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran saya mengenai ekosistem. Slide selanjutnya. Informasi produk media. Jadi materi yang saya ambil itu mengenai ekosistem. Adapun submaterinya itu mengenai pengertian, komponen, tipe-tipe ekosistem, rantai makanan, dan pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Kelas dan semester yang mempelajari tentang ekosistem yaitu kelas 10 pada semester 1 dan 2. Adapun deskripsi materinya yaitu ekosistem adalah sebuah komunitas organisme hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Ini terdiri dari komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan komponen abiotik seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Komponen-komponen ini saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup. Dalam ekosistem, organisme ini saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Ini termaksud hubungan pemangsa-mangsa, hubungan simbiosis seperti mutualisme, dan parasitisme. Adapun alasan saya memilih materi ini karena pemahaman tentang bagaimana organisme hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain dalam suatu lingkungan membantu membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di planet ini. Ini tidak hanya memperluas wawasan tentang alam, tetapi juga memberdayakan individu untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Nama medianya yaitu video pembelajaran, jenis medianya yaitu audiovisual atau multimedia. Alasan saya mengembangkan produk ini yaitu karena media video sangat penting dalam pengajaran materi ekosistem. Dalam penyajian informasi ini secara visual yang dinamis dan menarik, memperjelas konsep-konsep yang kompleks melalui animasi dan narasi yang kuat. Dengan kombinasi visual dan audio, video ini mampu menangkap perhatian penonton secara efektif. Slide selanjutnya. Proses pengembangan media. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, alatnya yaitu HP dan laptop. Bahan yang saya gunakan yaitu CapCut, kemudian aplikasi Pinterest, ketiga ada Canva dan ada ChatGPT. Slide selanjutnya. Tahapan pembuatannya yang pertama itu saya mencari materi pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mencari footage berupa foto dan video di aplikasi Pinterest, kemudian membuat videonya di aplikasi CapCut. Kemudian durasi pembuatan saya membuat video tersebut selama 2 hari. Kemudian adapun tantangan pembuatannya yang pertama keterbatasan ide dan kesulitan dalam menentukan visual seperti apa yang harus saya gunakan. Kemudian footage video yang digunakan ini gratis sehingga dalam footage video ini terdapat watermark-nya. Kemudian memori HP saya itu tidak cukup dan HP saya sering nge-lag saat membuat video. Kemudian informasi produk media. Yang pertama itu deskripsi produk media. Footage video dan foto yang saya gunakan itu yang digunakan adalah potongan video ilustrasi. Kemudian suara atau audionya itu untuk memperjelas materi dalam video. Kemudian backsound-nya itu agar video lebih menarik. Dan transisi untuk membuat kesan lebih realistis dan tidak kaku. Untuk link YouTube-nya, teman-teman bisa lihat di PowerPoint. Kemudian, adapun tampilan produk medianya, teman-teman juga bisa melihat di PowerPoint. Adapun kelebihan produk media saya,
video yang saya tampilkan itu cukup panjang sehingga penjelasan materi di dalam video itu cukup jelas. Kemudian kelemahannya itu ada beberapa pengucapan kalimat yang kurang jelas dan juga kurangnya footage foto atau video sehingga ada penjelasan yang tidak memiliki ilustrasi gambarnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Jadi deh. Cukup ketal tadi. Selamat datang dalam video pembelajaran saya yang akan membahas mengenai ekosistem, sistem yang rumit dan dinamis yang menggambarkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan di bumi. Mari kita menjelajahi lebih dalam tentang apa itu ekosistem dan bagaimana kita dapat menjaga keberlangsungannya. Ekosistem adalah sebuah komunitas organisme hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Ini terdiri dari komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan komponen abiotik seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Komponen-komponen ini saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup. Ada berbagai tipe ekosistem di seluruh dunia, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga padang rumput yang luas, dan dari gurun yang tandus hingga ekosistem laut yang luas. Setiap tipe ekosistem memiliki kondisi lingkungan yang unik dan menarik berbagai jenis organisme untuk hidup di sana. Dalam ekosistem, organisme saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Ini termasuk hubungan pemangsa-mangsa, hubungan simbiosis seperti mutualisme dan parasitisme, serta interaksi dengan faktor-faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan ketersediaan sumber daya. Rantai makanan menggambarkan aliran energi dari satu organisme ke organisme lainnya dalam ekosistem. Pada dasarnya, rantai makanan terdiri dari produsen tumbuhan, konsumen primer herbivora, konsumen sekunder karnivora, dan dekomposer. Di sisi lain, jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan yang lebih kompleks antara berbagai organisme yang saling memakan. Siklus materi seperti siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen adalah proses penting dalam ekosistem yang mengatur aliran bahan dan energi. Misalnya, siklus air mengatur distribusi air di bumi, siklus karbon mengatur perputaran karbon antara organisme hidup dan atmosfer, dan siklus nitrogen mengelola ketersediaan nitrogen untuk tanaman dan organisme lainnya. Aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim memiliki dampak besar pada ekosistem. Kita perlu memahami dampak negatif ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan ekosistem yang terganggu. Dengan memahami ekosistem dan perannya dalam menjaga kehidupan di bumi kita, diharapkan dapat mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam, menghormati keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kalian mendapatkan wawasan yang berharga dan termotivasi untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem bumi.
Baik, itu tadi video Ismawati ya. Silakan saya beri waktu untuk Rizka berkomentar. Silakan Rizka bisa berkomentar. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya pada produk media tentang ekosistem yang sudah disampaikan itu sudah cukup bagus. Cara penyampaian materinya juga sudah cukup menarik. Namun sedikit kritik dari saya, openingnya jangan terlalu panjang karena bikin cepat bosan. Terus backsoundnya juga yang menurut saya terlalu besar, jadi bisa dikecil sedikit. Terus intonasi bacanya yang terlalu datar. Mungkin itu saja Ibu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizka. Silakan Ismawati, ada yang mau dikomentari? Baik, terima kasih atas komentar dan saran dari saudari Rizka. Semoga kedepannya saya jadikan sarannya tadi itu saya jadikan bahan acuan supaya video yang saya buat selanjutnya itu lebih bagus lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ismawati sudah menampilkan produk medianya. Kita lanjut ke presenter ke-12, Felicia Talantu. Silakan bisa di-share screen. Baik, bisa dimulai. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mengambil judul Dampak Pembangunan Perusahaan PT Pos Energi bagi Lingkungan Sekitar. Slide selanjutnya. Informasi produk media. Judul materi, Dampak Pembangunan Perusahaan bagi Lingkungan Sekitar. Kelas dan semester SD, SMP, dan SMA. Pembangunan perusahaan bagus bagi kehidupan manusia. Contoh positifnya yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat agar mendapat peluang pekerjaan. Akan tetapi banyak negatifnya yaitu antara lain banyak kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan perusahaan ini. Yang pertama ada pengerukan Danau Poso, yang dimana perusahaan yang dimaksud yaitu perusahaan PLTA Pos Energi yang ada di Kabupaten Poso yang membutuh aliran yang banyak agar jalannya perusahaan PT PLTA Poso ini. Karena perusahaan pembangkit listrik tenaga air ini harus memicu pengerukan Danau Poso. Maka Danau Poso meluap serta mengakibatkan lahan pertanian terendam air, pemukiman warga yang dekat dengan Danau Poso ini terendam banjir, serta kerusakan terhadap habitat yang ada di danau tersebut karena pengerukan, serta penimbunan danau, pembongkaran jerat ikan yang menjadi ikon dan Danau Poso. Alasan memilih materi ini yaitu materi ini dipilih seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara banyak memiliki perusahaan besar untuk pengaliran aliran listrik. Dan juga alasan saya memilih Sulawesi dan perusahaan yang ada di Poso yaitu karena yang saya alami di daerah saya sendiri dan juga memperlihatkan betapa indahnya daerah Poso, khususnya di Tentena yang memiliki alam yang indah di mana dengan keindahannya inilah yang harus kita rawat dan kita jaga. Dan juga ada dampak positif serta negatifnya. Nama media, video, jenis media, audio visual. Alasan produk ini saya kembangkan, yaitu alasannya mengembangkan produk ini untuk memberikan informasi yang modern dengan menggunakan media ini dan lebih bisa untuk dipahami. Dalam proses pengembangan media, ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, alat yaitu HP, bahan Canva, CapCut, Google, dan YouTube.
Dalam pembuatan video, saya memakai tahapan pembuatan media yang pertama mencari materi, edit video, dan desain di Canva, dan juga mencari foto di Google dan mengedit video di CapCut. Durasi pembuatan video 3 hari. Tantangan pembuatan, kurangnya materi, cukup susah untuk menemukan materi, alat yang digunakan kurang memadai, kurangnya keahlian mengedit video, dan juga informasi produk media, deskripsi produk media, video, penjelasan bergambar, dan karakter sebagai pembicara. Kelebihan produk ini menampilkan video yang jelas dan mudah dipahami dan lebih mengenal daerah yang ada di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia, dan juga kekurangannya cepat durasi video serta keterbatasan pengeditan video. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, di sini saya akan menjelaskan kalau di Indonesia itu banyak perusahaan yang saya ambil. Contoh di sini perusahaan di Sulawesi Tengah. Itu salah satu contoh perusahaan PLTA Posenergi. PLTA Posenergi ini dibangun di Sulawesi Tengah yang bertepatan di Tentena, Kabupaten Poso. Perusahaan ini adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga air yang dimana aliran air yang dihasilkan dari Sungai Danau Poso yang dipakai agar perusahaan ini berjalan dengan semestinya. Dan pembangunan PLTA ini yaitu mengeruk Danau Poso. Dalam proses pengerukan Danau Poso memicu konflik antara warga dan perusahaan yang tersebut yang memicu demo masyarakat serta terkena kerugian yang meningkatkan kerusakan lingkungan seperti penimbunan Danau Poso, peluapan Danau Poso, peluapan pemukiman warga yang terendam air, dan juga merusak habitat yang ada dalam Danau Poso. Dan juga kurangnya mata pencarian orang yang tinggal di sekitaran Danau Poso tersebut. Dan juga terancamnya kepunahan segiri dan ikan mas, yaitu ekon Danau Poso yang ada dalam Danau Poso tersebut. Baik, itu tadi video dari Felicia. Silakan untuk Yoriska berkomentar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, videonya sudah bagus, hanya saja videonya itu terlihat monoton dan kurang animasi, serta backsound-nya juga tidak ada. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk menambahkan beberapa elemen animasi serta backsound supaya video terlihat lebih menarik. Selain itu, ada beberapa bagian yang suaranya itu kurang jelas, jadi mungkin bisa diperbaiki supaya lebih mudah dipahami. Kemudian terakhir itu pada video juga tidak ada kesimpulannya. Jadi mungkin bisa ditambahkan kesimpulan di akhirnya supaya bisa membantu memperjelas dari pesan video tersebut. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk Yorista ya. Silakan untuk Felicia, bisa ada komentar. Ya baik, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Yori atas masuk saran dan kritikannya. Saya terima biar itu menjadi acuan bagus dan juga menarik. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Felicia yang sudah memaparkan videonya ya. Jadi sepertinya sudah selesai semua ya tampil untuk sesi kedua ini ya. Kita sudah melihat ada 6 produk video yang ditampilkan. Harapannya adik-adik bisa yang lain bisa dapat inspirasi juga ya. Walaupun sudah tampil, bisa dilihat lagi apakah ada kebaruan dibandingkan dengan video yang kalian sudah bikin ya. Oke, saya mau memberi sedikit tambahan karena masih ada waktu ya. Untuk overall ya, saya tidak bisa memberikan input satu-satu ke setiap presenter yang maju hari ini, tetapi secara umum, yang pertama ada kebaruan dari video minggu ini dibandingkan minggu kemarin. Itu yang pertama ada video yang memberikan caption atau tulisan teks di bagian bawah ya. Tadi videonya Nur Alia kalau nggak salah ya. Jadi menurut saya itu bagus gitu ya, ada caption di bagian bawah karena biasanya itu video walaupun ada naratornya yang menjelaskan kadang mungkin karena keterbatasan apa namanya editingnya tiba-tiba nanti output videonya suara naratornya itu nggak kurang jelas gitu ya, dari volumenya kurang keras sehingga bisa dibantu dengan ada caption di bawah video tersebut gitu ya. Jadi itu hal yang bagus ya untuk dimasukkan ada video di dalamnya itu ada captionnya gitu ya. Kemudian tadi sepertinya hanya ada satu yang lengkap videonya itu bagian pembuka isi penutup. Ada satu ya, hanya satu video saja sepertinya. Itu videonya Ismawati ya. Yang lain itu mungkin ada pendahuluan tapi penutupnya hanya terima kasih saja gitu atau penutupnya hanya salam saja. Jadi nanti sebenarnya penutupnya itu bisa sedikit rangkuman ya dari yang sudah kalian jelaskan ya. Itu. Tapi kekurangannya di sini ada beberapa hal. Yang pertama, ada video yang durasinya lebih dari 5 menit gitu ya. Jadi itu tidak sesuai dengan ketentuan video yang saya minta ya. Sehingga durasinya tadi lebih lama dan mungkin tadi saya juga setuju atau sesuai dengan komentar Adik tadi ya bahwa videonya Nur Alia tadi ya itu tadi lebih dari 5 menit sehingga penjelasannya banyak sekali tapi dimampatkan jadi 6 menit itu gitu. Jadi sangat banyak sebenarnya siswa itu dapat materinya gitu, jadi harus diulang lagi ya kalau mau memahami video tersebut ya. Jadi videonya sudah bagus akan tetapi durasinya terlalu lama, kemudian materinya terlalu padat ya. Itu. Kemudian kekurangan yang kedua untuk video-video tadi itu ada video yang saya kurang tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja, ada efek audio yang jadinya kesan kita mendengarnya itu cempreng suaranya gitu ya. Itu tadi videonya siapa ya. Itu kalau menurut saya untuk video pembelajaran boleh nggak perlu pakai efek suara seperti itu gitu. Jadi pakai suara asli juga tidak apa-apa ya. Karena kalau efeknya cempreng kita mendengarkannya tidak serius juga gitu, ya. Boleh mungkin pakai efek-efek yang apa namanya yang tidak mengubah suara saja gitu ya. Jangan pakai efek yang tadi. Lalu ada mungkin di video tertentu itu saya lupa videonya siapa, ada pakai background ya. Ada backgroundnya di belakang tetapi karena kedengaran keras gitu ya, jadi hampir sama volume background dengan volume narator sehingga saya notice backsoundnya itu selesai gitu ya, berhenti gitu, tapi penjelasannya belum selesai gitu ya. Jadi itu juga mohon diperhatikan ya. Jadi nanti kalau memilih background itu juga harus disesuaikan dengan durasi videonya gitu ya. Jangan sampai kita ke distract
dengan background yang tadi ya. Background-nya tadi sudah selesai, sementara penjelasannya itu belum selesai. Jadinya nanti di tengah-tengah atau mau hampir selesai itu videonya jadi hanya ada penjelasan narator saja, tapi background-nya tidak ada. Selanjutnya, ya untuk gambar ya, pemilihan gambar itu sudah ada semua ya. Setiap dari video kalian itu ada gambarnya. Hanya saja bisa sebenarnya nanti next gambar yang dipilih itu kalaupun pakai gambar kartun itu juga harus ada gambar realnya, objek nyatanya itu gitu ya, biar siswa itu tahu juga benda yang aslinya itu seperti apa atau objek aslinya itu seperti apa. Kemudian mungkin di video yang tampil 6 hari ini itu kekurangan animasi ya, jadi hanya gambar saja tetapi animasinya tidak ada ya. Itu yang saya notice untuk hari ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya terkait input untuk 6 video hari ini ya. Jadi selamat untuk 6 presenter sudah ada nilainya sama saya. Jadi nanti mungkin minggu depan kita masih ada 2 minggu lagi ya, pertemuan ke-14 dan ke-15. Jadi nanti mungkin bisa siap. Kalau sudah jadi presenter bisa jadi komentator gitu ya. Jadi untuk 2 minggu depan harap semuanya hadir juga gitu ya, walaupun sudah tampil. Kita masih ada 12 presenter lagi, jadi mohon 12 presenter itu nanti juga bisa mengupdate info dari Google Classroom. Nanti akan saya update kembali siapa saja yang akan present atau tampil untuk minggu depan ya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau tanya atau memberikan komentar? Silakan. Oke, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada berarti saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak adik-adik ya sudah hadir semua. Saya sudah absen, semuanya hadir ya, tidak ada yang alfa. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk 6 presenter selanjutnya, mohon bisa nanti diupdate terus Google Classroom-nya biar tidak ketinggalan info ya. Oke, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.